Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 9 setidaknya tidak ada lelaki lain di hatinya. Dan apa yang kamu lakukan pada Vira pada saat malam ketiga setelah pernikahan kita? Tanya Raya penuh penekanan. Alvin langsung menelan ludah kasar kala mendengar pertanyaan dari Raya. Maksud kamu? Alvin pura-pura bingung. Jangan pura-pura gak tahu bang, Vira sudah menceritakan semuanya, ungkap Raya. Sialan, umpat Alvin. Apa yang Vira katakan, dan kamu lebih percaya padanya? Tanya Alvin mendekati Raya yang sedang berada di ujung kasur. Dengar, memang malam ketiga, sebelum aku keluar kota, Vira sempat memanggilku. Saat itu, kebetulan aku lewat di depan toko kelontong tempat dia bekerja dulu. Aku pikir, mungkin dengan menemuinya sejenak itu bisa menyelesaikan masalah antara kami berdua. Akan tetapi, itu semua di luar prediksiku. Vira langsung memeluk tubuhku dan memohon agar aku menceraikanmu. Karena saat itu, kebetulan toko lagi sepi. Kamu tahu apa yang lebih parah? Dia bahkan sempat mencium bibirku. Aku yang diperlakukan begitu langsung tergoda, jelas Alvin. Terus kenapa dia sampai tahu, jika abang belum juga menyentuhku sampai malam itu? Tanya Raya lagi. Itu karena, aku keceplosan. Ya, aku keceplosan. Maafkan aku Raya, sungguh. Aku sedang mencoba untuk melupakannya. Tolong bantu aku ya. Ucap Alvin mengecup kedua tangan Raya. Awas saja kamu Vira, batin Alvin. Oh ya, aku bawa sesuatu untukmu. Semoga kamu suka ya. Kata Alvin kemudian mengambil tasnya yang berada di atas kasur. Ini. Alvin menyerahkan sebuah kotak berisi kalung untuk Raya. Ini sengaja aku beli untukmu, sebagai bentuk terima kasihku. Karena kamu telah berusaha menjadi istri yang baik untukku. Puji Alvin membuat muka Raya memerah. Tapi, kata Vira kemarin kamu ke kedainya, dan memeluknya. Ujar Raya memanyunkan bibirnya. Iya, kan aku sudah katakan, jika Vira tersenyum genit padaku. Aku memang memasuki kedainya. Tujuannya ia ingin memperingatinya kalau kami berdua sama-sama sudah berumah tangga. Tapi, suaminya datang dan malah memukulku. Bohong Alvin mengarang cerita. Jadi, semua yang Vira katakan itu bohong? Tanya Raya. Iya, aku memang belum mencintaimu. Tapi aku akan terus berusaha membuka hatiku untuk mencintaimu dan melupakan Vira. Aku akan setia padamu Raya, karena kamu pun telah mengorbankan banyak hal padaku. Ujar Alvin menyatukan napasnya. Farhan pulang ke rumah orang tuanya. Dia memang tidak ke pom bensin hari ini. Karena Miranti hampir setiap hari menyuruhnya untuk kembali. Begitu sampai, Farhan langsung dipeluk erat oleh Miranti. Dan itu berhasil membuat Alan mencibir ke arah Farhan. Kenapa tidak membawa menantu mama?
Rajuk Miranti. Sabar Ma, sebentar lagi. Sahut Farhan. Jangan terlalu lama, karena mamamu terlalu cerewet dan menyuruhku untuk menekanmu. Ungkap Alan yang berada di sofa yang sama dengan mereka berdua. Sabar Mama, aku harus menjelaskan semuanya dulu sama Vira. Lagi pula, sepertinya dia bukan cewek yang gila akan harta. Buktinya Vira bahkan tidak mengeluh saat aku hanya membawakan uang 100.000. Ujar Farhan. Flashback. Dik, maaf, jualan abang hari ini terlalu sepi. Dan abang hanya bisa memberimu uang segini. Farhan menyerahkan uang 100.000. Alhamdulillah, setidaknya masih ada 100.000 bang. Jadi bisa sedikit membantu untuk membeli makanan untuk tukang besok. Ungkap Vira menerima uang pemberian suaminya. Abang mau makan, mandi dulu? Tanya Vira. Mandi, tapi temenin. Rengek Farhan, membuat Vira tersipu. Ada ibu, malu, ucap Vira dengan muka memerah. Dan Farhan hanya bisa mengangguk kepala. Karena paham posisi kamar mandi berada di dapur. Tidak seperti rumahnya, yang bahkan kamar pembantu disediakan kamar mandi di kamar masing-masing. Ternyata uang 100 juta tidak cukup ya bang. Untung Kak Santi mau memberikan barang-barangnya. Walaupun kita hanya membayar sebagian uangnya, ucap Vira meletakkan baju kotor milik suaminya. Itu karena Kak Santi percaya padamu, dia tahu kamu jujur dan baik. Dia juga yang meyakiniku untuk menikahimu. Bisik Farhan memeluk erat pinggang Vira dan meletakkan dagunya di bahu Vira. Bukan karena Kak Santi saudara abang? Karena selama ini, yang aku tahu Kak Santi tidak melayani hutang dalam jumlah banyak. Dia tidak mau rugi di kemudian hari, jelas Vira. Itu juga salah satunya sih, kekeh Farhan. Flashback off. Mama setuju jika kamu mempertahankan Vira. Karena Mama dan Papa pun bisa menilai jika ia adalah gadis baik-baik. Seru Miranti. Ya kan Pa? Tanya Miranti pada Alan yang menyadarkan kepala pada bahunya. Iya, sahut Alan singkat. Tapi, sepertinya Vira trauma Ma. Ucap Farhan membuat Miranti menatapnya serius, begitu juga dengan Alan. Mama atau Papa mengenali orang ini? Tanya Farhan menyerahkan selembar foto Hendra. Karena beberapa hari ini Farhan menyuruh orang untuk memata-matai Hendra. Ini kan, yang tadi beli emas di toko kita. Iya, Papa masih ingat dengan jelas orangnya. Karena dia membeli dengan jumlah lumayan banyak, ungkap Alan. Iya, sebelumnya dia juga pernah ke toko untuk membeli emas. Dan dia juga bekerja di perusahaan Om Darwis. Ungkap Farhan. Om Darwis merupakan adik kandung dari Miranti. Dan menurut hasil yang didapatkan oleh orang suruhanku, Pak Hendra ini merupakan orang kepercayaan Om Darwis. Lanjut Farhan. Wah benarkah? Tapi kok Mama gak kenal ya? Lagian bukannya orang kepercayaan Darwis itu supirnya ya? Tanya Miranti.
Beda sayang, mungkin Hendra ini orang kepercayaan di perusahaan. Sedangkan sopir sudah menjadi seperti keluarganya sendiri. Ralat Alan langsung membuat Miranti memanyunkan bibirnya. Kamar yuk. Ajak Alan dilempari bantal oleh Farhan. Papa, aku serius. Gara-gara anak Pak Hendra inilah Vira trauma. Ungkap Farhan. Kemudian menceritakan semuanya, termasuk kejadian kemarin. Di mana Alvin yang memeluk Vira di kedai. Kurang ajar sekali dia, seharusnya dia tidak mengganggu menantuku. Apalagi, gara-gara dia kalian harus menikah. Umpat Miranti. Apa yang bisa papa lakukan untuknya, Ma? Tanya Alan. Aku hanya penasaran, berapa gaji Pak Hendra? Sehingga dalam sebulan saja bisa membeli 2 kali emas. Dan itu, jumlahnya tidak sedikit, jelas Farhan. Tergantung pangkatnya. Mungkin karena dia orang kepercayaan Darwis, pangkatnya juga tinggi di perusahaan. Ungkap Alan. Iya, dan yang aku tahu, Pak Hendra menjabat sebagai wakil direktur. Ujar Farhan, membuat Alan dan Miranti menggeleng tak percaya. Tapi, papa rasa ada yang tidak beres. Pasalnya, dia bisa membeli jumlah emas dengan banyak. Kita katakanlah, mungkin gaji Pak Hendra tersebut sekitaran 40 juta. Ataupun 50 juta beserta bonusnya. Dan kamu tahu, dia kemarin membeli emas dengan harga 40 juta. Dan sekarang juga sudah hampir akhir bulan, papar Alan. Atau mungkin saja, dia ada usaha lainnya, ucap Alan. Tidak papa, dia hanya bekerja di perusahaan Om Darwis. Tidak ada usaha lainnya, ataupun pekerjaan lainnya. Bantah Farhan. Jika begitu, nanti malam kami akan menyuruh Darwis ke sini. Ucap Miranti. Alvin sedang bekerja seperti biasa, karena rindu. Dia kembali membuka galeri foto yang berisi fotonya bersama dengan Vira. Saat melihat foto Vira, rasa tidak rela selalu saja muncul. Namun, untuk merebutnya kembali pun, serasa tidak mungkin. Maka, Alvin bertekad akan membuat Vira lah yang kembali mengejarnya. Dia akan memanjakan Raya dengan harta agar Vira merasa menyesal. Sebab tidak mau kembali kepadanya. Apalagi, setahu Alvin, Farhan hanya seorang penjual buah. Dan dia seorang lelaki miskin yang harus bekerja di 2 tempat untuk melanjutkan hidup. Alvin pulang kerja dengan membawa sebuah dress untuk Raya. Itu pun, sebagai hadiah agar Raya merasa dicintai. Benar saja, Raya begitu bahagia kala mendapatkan dress dari Alvin. Dia bahkan memamerkan pada ibu dan ayahnya. Marni langsung tersenyum kala melihat Raya begitu antusias. Sedangkan Danu hanya melihat tanpa ekspresi pada Alvin yang duduk di depannya. Sampai-sampai membuat Alvin salah tingkah. Di tempat lain, Farhan sengaja pulang tanpa membawa uang sepersen pun. Dia kembali ingin menguji Vira dan juga Asma. Karena kata Miranti, perlakuan seorang mertua juga bisa mempengaruhi sebuah ikatan dalam rumah tangga. Maafkan aku dik, hari ini aku gak bisa membawa apapun.
Ujar Farhan pada Vira yang memberikannya segelas air putih. Tidak apa bang, setidaknya abang sudah berusaha dengan keluar untuk mencari rezeki. Ungkap Vira memilih duduk di dekat Farhan. Asma yang mendengar pembicaraan anak mantunya hanya bisa tersenyum. Kebetulan, Farhan pulang sudah agak larut, jadi mereka sudah menutup kedainya. Benar nak, kamu sudah berusaha, dan rezeki sudah ada yang atur, ujar Asma yang sedang melipat pakaian. Farhan semakin yakin mempertahan Vira. Dia akan berusaha agar Vira bisa cepat hamil. Karena dengan begitu mereka sudah memiliki sebuah ikatan darah yang akan sulit untuk dipisahkan. Sebenarnya baik Vira ataupun Farhan memang belumlah saling mencintai. Namun, mereka berdua sama-sama menumbuhkan rasa cinta tersebut. Bahkan Farhan hampir setiap saat mengatakan cintanya untuk Vira. Itu semua dilakukan agar meyakinkan diri sendiri pada jodoh yang sudah ditakdirkan oleh Yang Kuasa. Farhan memang tahu jika Vira belum mencintainya. Namun, Farhan juga bisa melihat jika Vira membenci Alvin. Itu terbukti dengan rasa trauma yang terjadi pada istrinya itu. Setidaknya tidak ada lelaki lain di hati Vira. Itulah yang Farhan pikirkan kala melihat tidak ada cinta untuknya pada Vira. Dan Vira hanya bisa bersyukur. Karena Farhan selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Apalagi, Farhan adalah seorang lelaki yang tidak pernah memaksa kehendak. Bahkan Farhan juga tidak pernah memaksa dirinya untuk melayaninya setiap saat. Hari ini, Raya mendatangi kedai Vira. Dia sengaja ke sana hanya untuk membeli ikan dan juga beberapa kebutuhan lainnya. Dan kebetulan sekali, di sana hanya ada Vira dan juga beberapa ibu-ibu lainnya. Tidak terlihat Asma dimanapun. Bibi mana? Kok gak kelihatan? Tanya Raya basa-basi. Lagi mengantar ikan Bu Yani. Sahut Vira. Oh, aku mau ikan ini 1 kilo. Ini 1 kilo, dan ini 1 kilo. Tunjuk Raya seraya memamerkan cincin dan juga gelang emas yang dipakainya. Kenapa, kalian mau? Cetus Raya pada ibu-ibu yang menatap kagum pada emas yang berada di tangan Raya. Emang ini asli? Sahut salah satu ibu-ibu. Ya aslilah, Bu. Oh ya, kalian mana tahu, mana yang asli dan mana yang palsu? Karena apa? Karena kalian tidak pernah membelinya. Kekeh Raya merendahkan ibu-ibu di sana. Oh ya, asal ibu-ibu semua tahu ya, ini semua Bang Alvin yang membelinya. Dia memang hobi sekali membahagiakan aku istrinya, ucap Raya melirik Vira yang memilihkan ikan segar pesanannya. Kamu gak apa-apa kan Vira, karena Bang Alvin membelikan aku emas. Sindir Raya. Ya gak apa-apalah Raya. Kamu tuh yang harus menjaga agar suamimu tidak digoda untuk membeli emas pada wanita lain. Sahut Sumini yang kebetulan mendengarkan ucapan Raya. Wah, Bibi Sumini benar. Aku harus ekstra jaga-jaga. Agar Bang Alvin tidak mudah tergoda pada pesona mantannya, kekeh Raya. Tetapi sama, Vira tidak memberikan respon apapun. Ada yang lain?
Tanya Vira, seolah-olah Raya tidak menyindirnya. Ini aja, aku pulang dulu. Pamit Raya setelah membayar pesanannya, dan langsung diikuti oleh Sumini, sahabat Marni. Ibu-ibu yang berada di sana langsung gemas, kala melihat Vira diam saja. Padahal, mulut mereka sudah gatal sejak Raya menghina mereka tentang masalah emas. Namun, mereka masih berharap jika Vira menjawab mulut lemes dari Raya. Kenapa kamu diam saja saat dia menghinamu? Tanya tetangga Vira, karena aku tidak merasa jika Raya ngomong tentangku. Jawab Vira membuat ibu-ibu di sana melongo tidak percaya. Raya pulang dengan suasana hati tidak karuan. Tiba-tiba moodnya berubah karena Vira tidak memperdulikannya. Bahkan Vira tidak menunjukkan rasa iri terhadap emas yang dipakainya itu. Aku harus bisa membuat Vira cemburu. Ya, harus bisa, gumam Raya. Raya, kamu beli ikan di mana? Sentak Marni muncul dari arah dapur. Di tempat Vira, Bu, tolong ibu masakan gulai ya. Perintah Raya. Kenapa kamu beli di sana? Sudah berapa kali ibu bilang, jangan belanja di kedai Vira. Nanti dia mendapatkan keuntungan. Kamu mau, kalau nantinya dia lebih kaya dari kita? Papar Marni, tenang Bu, aku kesana sekalian mau pamer ini. Raya menunjukkan emas yang dipakainya. Lagi pula, aku pengen makan ikan Bu. Renyek Raya, nanti ibu belikan ikan tempat lain, yang itu kamu buang aja. Bila perlu, kamu buang di halaman depan. Biar semua orang lihat, kita gak level makan ikan dari kedai Vira. Tapi Bu, aku mau ikan itu, boleh ya? Raya masih saja merengek, sampai akhirnya Marni menyerah berdebat dengan Raya. Darwis yang dihubungi oleh Miranti, langsung datang ke rumah kakaknya itu. Dia selalu berusaha untuk menyempatkan datang, kala Miranti yang menyuruhnya. Berbeda saat acara resepsi nikahan Farhan. Dia tidak datang karena kebetulan lagi berada di luar kota. Aku sudah datang, Mbak, tapi kumohon, jangan paksa aku untuk menikah. Keluh Darwis saat melihat Miranti turun dari lantai atas. Kamu memang seharusnya sudah menikah lagi Darwis, ini udah 15 tahun. Sudah seharusnya kamu mencari penggantinya, sahut Miranti. Aku gak bisa Mbak, aku masih mencintai dia, ungkap Darwis. Dia yang dimaksud adalah almarhum istrinya yang telah tiada. Dulu, istrinya meninggal akibat penyakit ginjal yang dideritanya. Aku juga gak mau menyakiti wanita lain, karena di hatiku masih menyimpan namanya. Jelas Darwis, Mbak hanya kasihan padamu Darwis. Mbak hanya ingin ada orang yang menemanimu, dan juga menjaga serta merawatmu. Papar Miranti mengeluarkan keluh kesahnya. Mbak, aku punya uang, aku punya kuasa, jadi aku bisa membayar siapapun untuk merawatku. Sahut Darwis mulai muak dengan pembahasan. Tapi, kebutuhan lelakimu? Miranti tetap gencar memancing Darwis. Aku akan menunduk pandanganku Mbak.
Sehingga aku tidak melihat wanita yang membangkitkan syahwatku, jawab Darwis. Miranti hanya bisa bungkam kala mendengar jawaban dari adik semata wayangnya itu. Kamu kenal lelaki ini? Miranti menyerahkan foto Hendra yang kemarin ditinggalkan oleh Farhan. Pak Hendra, dia salah satu orang kepercayaanku, sahut Darwis saat melihat foto yang disodorkan oleh Miranti. Kenapa? Lanjutnya karena tidak biasanya sang kakak menyerahkan foto seorang lelaki padanya. Coba kamu cari tahu tentangnya di perusahaan, selidikilah tentang pekerjaannya. Perintah Miranti. Kenapa Mbak? Jangan bertele-tele. Ujar Darwis. Miranti pun menjelaskan dari mana dia mengetahui tentang Hendra. Dan juga tentang di mana Hendra membeli emas dengan jumlah yang sangat banyak. Tapi, dia orang kepercayaan Mbak. Ungkap Darwis kala Miranti menjelaskan kecurigaan jika Hendra melakukan tindakan korupsi. Jadi, gak mungkin dia berani melakukan itu, karena dia tahu betul apa konsekuensinya. Seru Darwis. Makanya Mbak menyuruhmu menyelidikinya Darwis, bukan langsung menuduhnya. Ucap Miranti. Bersambung.